Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Hidayat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya tentang anatomi seksional USG. Nah, ini juga merupakan mata kuliah ya di Poltekkes Jakarta 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lebih detail ya anatomi hepar. Pertemuan lalu kita udah membahas tentang bagaimana karakteristik tampilan anatomi USG. Nah, kenapa disebut seksional? Karena memang anatominya itu tidak menyeluruh. Kalau kita belajar dulu ya anatomi fisiologi, mungkin masih semester awal. Nah, itu kan tampilannya dua dimensi tuh. Atau misalnya kita belajar anatomi saat di sekolah menengah atas tuh udah ada sedikit ya gambar anatomi. Nah, itu gambaran menyeluruh. Nah, tapi untuk gambaran anatomi di modalitas ultrasound atau USG tampilannya adalah seksional, dan juga seksionalnya itu berupa potongan-potongan anatomi per organ. Nah, beda dengan modalitas lain, contohnya CT scan ataupun MRI, yaitu dia potongannya langsung ke seluruh tubuh, whole body scanning. Nah, USG potongannya per organ. Makanya pada materi kali ini saya akan membahas khusus untuk organ hepar. Kalau organ hepar di USG itu tampilannya kayak gimana ya? Oke ya. Untuk sesi tanya jawab nanti kita bisa lakukan di pertemuan Zoom ya, atau bisa teman-teman tulis komentar ya di bawah. Komentar pertanyaannya apa, insya Allah nanti saya akan jawab ya. Kita langsung masuk ke materinya, gambarannya. Nah, ini kalau gambaran anatomi secara dua dimensi, ini tampilan depan ya. Gambaran hepar itu dibagi dalam beberapa lobus. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, ada lobus kanan. Lobus kanan tuh lobus yang besar tuh, right lobe liver. Nanti kalau di gambaran USG kita kasih anotasinya itu RLL, jadi right liver lobe. Jadi kita nggak tulis semua lobus kanan liver, enggak, kita tulisnya RLL singkatannya aja. Lalu ada yang namanya lobus kiri liver. Oke, biar gampang saya pakai ini ya, pointer. Nah, ini lobus kiri liver nih, left lobe of liver. Nanti tulisannya LLL. Nah, gitu. Terus ada lagi yang namanya lobus caudatus. Lobus caudatus ini agak di belakang ya. Ada lobus caudatus dan ada lobus quadratus. Nah, nanti di gambaran ini karena tampilan depan enggak terlalu kelihatan. Nah, di sini di bagian antara lobus kanan dan lobus kiri ini ada ligamentum nih, Nah, di sini ada ligamentum falciform nih yang tengah. Tapi untuk yang ligamentum yang ujung sini ini namanya ligamentum teres. Nah, ini banyak ya, ini area diafragma nih bagian atasnya. Terus, nah di bagian liver itu ada juga gallbladder nih di posisinya di inferiornya, bukan di dalam livernya. Nah, makanya nanti saat kita scan liver nanti seolah-olah ada ya gambaran gallbladder itu di dalam liver, padahal bukan, dia ada di luar. Karena posisinya dia kan di bawahnya itu kayak payung gitu ya, kayak kubah gitu. Nanti kalau kita potong itu seakan-akan dia ada di liver nih, di dalamnya. Oke, nah kita harus paham dulu tentang anatomi yang dua dimensi seperti ini. Nah, kalau udah kebayang nih, nah nanti karena nanti gambaran itu nggak gini kalau USG, gambarnya itu kayak potongan-potongan, kayak misalkan kita ngiris bawang ya, ngiris bawang atau ngiris apel ya, buah gitu ya, kita potong. Nah, gambar potongan yang penampang lebarnya itu yang ditampilkan di USG. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tampilan di belakang. Kalau tadi kan tampilan anterior nih, ini tampilan posteriornya nih. Saya bilang tadi ini ada ini lobus caudatus nih,
caudate lobe. Nah, ada lagi lobus yang di sini nih, ini lobus quadratus. Nah, gitu. Gambarnya kecil, nanti di USG memang agak susah sih untuk mencarinya. Tapi kalau kita hafal dengan posisi anatominya, insya Allah nanti lebih mudah ya, bukannya mudah ya, tapi lebih mudah. Memang nggak ada cara cepat ya untuk belajar anatomi selain ya hafal mati gitu. Kita hafalin aja tuh dari buku nih. Ini namanya apa gitu ya. Nah, nanti teman-teman harus hafal nih. Karena ini adalah gambaran yang sketsa ya. Gambar anatomi realnya tuh nggak kayak gini. Nah, ini masih dipermudah dengan adanya pewarnaan nih, warna-warna. Tapi kalau di gambaran USG semuanya black and white, putih sama hitam nih mana nih ya. Jadi kita harus hafal nih. Ini vena hepatik ya, hepatic vein itu juga kita harus tahu nih. Gitu. Oke ya, kita lanjut ke gambaran selanjutnya. Nah, selain dari gambaran dari pengelompokan lobus, kan lobusnya berarti dibagi atas 4 lobus ya. Jadi lobus kanan, lobus kiri, lobus caudatus dan lobus quadratus. Tapi liver atau hepar juga dibagi dalam beberapa segmen. Nah, jadi untuk keperluan operasi ya, nah nanti dokter operasi, dokter bedah itu harus tahu nih nanti di bagian segmen mana ya ada penyakit. Contoh misalkan kita USG nih, kita menemukan adanya hepatoma atau hemangioma gitu ya. Nah, itu dokter bedah kan harus ambil. Nah, dia kan nggak mungkin diseset-seset semua tuh, dipotong-potong sampai nyari kan nggak mungkin. Dia harus tahu dulu ini adanya di segmen berapa ya. Nah, nanti segmen itu dibagi berdasarkan pembagian vena hepatiknya tuh. Nanti kan vena hepatik itu ada bercabang 3 tuh yang utama tuh. Ada ini nih, vena hepatik kanan, vena hepatik tengah, dan vena hepatik kiri. Nah, kalau teman-teman lihat nih nanti itu dia pembagian segmen itu berdasarkan potongan itu, cabang-cabangnya. Nah, gitu ya. Oke, nanti selain ada vena hepatik, di dalam hepar itu ada juga yang namanya vena porta. Jadi ada 2 penamaan vena. Jadi vena porta dan vena hepatika. Nah, kita juga harus tahu karakteristik vena itu. Jadi vena porta dindingnya akan lebih tebal dibandingkan vena hepatika. Nah, kenapa kayak gitu? Karena di vena porta selain dia mendistribusikan perdarahan darah, juga mendistribusikan makanan-makanan. Jadi cadangan makanan untuk hepar distribusinya melalui vena porta. Mirip-mirip dengan arteri ya. Arteri ke pembuluh utama tuh ada arteri, dia selain darah kan juga ada makanan, makanya dia lebih tebal. Nah, makanya nanti saat kita USG untuk membedakan mana vena porta dan mana vena hepatika, kita tinggal lihat dindingnya. Nah, kalau dindingnya tebal, nah berarti itu adalah vena porta. Tapi kalau dindingnya tipis, itu adalah vena hepatika. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, ini kita udah mulai masuk ke gambaran anatomi dari hepar. Ini kalau kita lihat gambaran seperti ini merupakan tampilan yang transversal nih, transversal. Nah, kita bisa lihat, nah karena hepar itu kan besar ya, organ-organ yang paling besar di abdomen. Nah, makanya kita perlu ambil datanya lebih banyak. Nah, ini kalau kita ambil secara transversal, nah ini adalah ciri khas tampilan USG hepar. Jadi konturnya, saya bilang konturnya ya, konturnya itu khas nih. Jadi cenderung dia homogen, lalu ada banyak
pembuluh darahnya nih, pembuluh darah tuh, ini juga pembuluh darah. Nah, mirip-mirip dengan spleen. Nanti setelah materi ini kita lanjut ke spleen dan kidney dan ginjal. Nah, ini mirip-mirip, tapi bedanya adalah ini banyak perdarahan. Ini yang saya bilang tadi ya. Nah, ini pembuluh darah tapi dindingnya tuh tipis tuh. Nah, dindingnya tipis dia tuh. Nah, bedakan dengan yang ini. Ini pembuluh darah dindingnya tebal. Dia bisa dipastikan ini adalah vena porta. Yang ini vena hepatica. Vena hepatica yang mana? Kalau dari potongan ini adalah percabangan 3 yang saya bilang tadi nih. Ini yang besar sudah bisa dipastikan ya. Ini adalah vena cava inferior. Nih, vena cava inferior masuk cabangnya ke sini ke hepar. Nah, di hepar dia langsung ke 3 cabang utama. Vena hepatica kanan, terus vena hepatica tengah, vena hepatica vena hepatica kanan ini ya. Ini ke kanan ya. Ini kan kita arah monitor ya. Ini kalau monitor sebelah sini, ini sebelah kanan pasien, ini sebelah kiri pasien. Yang di atas ini adalah bagian anterior, yang ini adalah bagian apa? Posterior gitu, bukan inferior ya. Walaupun tampilannya dia di bawah, tapi dia adalah bagian posterior dari tubuh. Nah, jadi ini vena hepatica kanan, ini vena hepatica tengah, ini vena hepatica kiri. Oke. Nah, dari sini juga kita bisa lihat ini ada ligamen falciform ya. Ada ligamentum ligamentum venosum. Nah, ini kalau ada ligamentum venosum itu adalah landmark ya, yang menyatakan bahwa ini ada batasan nih. Ini lobus caudatus nih. Ini lobus caudatus dan ini lobus kiri. Nah, ini lobus kiri ya. Terus yang ini apa nih? Ini bayangan ya, shadow nih gitu. Ini yang tampilan-tampilan ini ciri khas adalah gambaran gas nih. Kalau gambar-gambar kayak gini ya, di Westgate tampilan gas itu hyperechoic tapi agak diffus gambaran itu. Beda dengan hyperechoic kayak tulang tuh hyperechoic banget ya. Kalau ini dia hyperechoic agak diffus. Jadi ada hyperechoicnya, ada hypoechoicnya campuran. Ini ciri khas gambaran udara. Udara dari mana? Yang lebih dekat dari lobus kiri itu adalah tampilan gaster. Bagian itunya ya, bagian dari fundusnya nih. Itu. Fundus dari gaster. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah tampilan jika transdusernya itu ditaruh di pertengahan nih. Di tengah-tengah posisinya sagital kalau berdasarkan potongan tubuh ya. Nah, tapi kalau di WC kita sebutnya ini posisi longitudinal gitu. Jadi kenapa longitudinal? Kita posisi memanjang. Nah, longitudinal terhadap organ. Nah, ini kalau dipotong di situ, ini tampilan livernya tuh kayak gini nih. Dia lancip. Nah, begitu kayak segitiga. Ini lobus kiri. Kok tahu lobus kiri? Ya karena posisinya ini ada di sebelah kiri ya, agak ke kiri. Kan liver kan adanya di sini nih. Sebelah sini. Nah, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Jadi ini pasti lobus kirinya nih. Nah, di lobus kiri itu ada apa aja? Nah, karena kan ada banyak organ-organ lain ya di sekitar hepar ya. Nah, pasti juga nggak cuma hepar aja nih yang kelihatan. Ini contohnya ini ya. Ini untuk lebih mudahnya kita bisa lihat tampilan yang ini nih. Yang tampilan sketsanya biar lebih gampang karena dibikin warna-warni. Ya, kalau yang merah-merah ini menandakan arteri. Nah, ini saya ambil dari buku Color Atlas Ultrasound. Nanti saya akan taruh juga di Google Classroom ya biar teman-teman bisa belajar juga. Nah, ini kalau merah ini arteri, yang biru-biru ini vena, terus kuning itu berarti pankreas. Nah, yang gambar kayak gini ini gaster ya, di bagian dari gaster, ini kemungkinan antrum ya. Nah, yang coklat ini adalah itu liver. Nah, ini udah dikasih tahu nih kodenya 21, ini 74, nah gitu ya nomor 1.
Oke. Nah, ini pembuluh darah yang besar ini adalah aorta. Karena dia kalau kita lihat itu itu ya, mengarahnya itu ke jantung ya. Nah, ke jantung karena dia dari atas, jadi dia nggak, kalau bisa tampilan USG-nya nggak akan kelihatan dia keluar dari jantung. Nah, terus cirinya lagi apa tadi ya, mirip-mirip dengan vena porta, dindingnya tebal tuh, ini dindingnya tebal tuh. Jadi kalau kita lakukan penekanan transdusernya itu kita tekan terus juga nggak akan berubah bentuknya, dia selalu bentuknya kayak pipa gitu panjang, karena dipotongnya kan itu dina. Kalau dipotong transversal nanti bentuknya dia bulat. Nah, jadi untuk membedakan mana arteri mana vena, caranya adalah kita tekan, karena dindingnya vena itu nggak tebel. Nah, kalau dindingnya arteri apalagi aorta itu tebel banget. Kalau analoginya tuh kalau teman-teman pernah lihat itu ya, selang gas ya sama selang air. Nah, jadi baratnya tuh kalau arteri atau aorta ya itu selang gas kan tebal tuh ya, diinjak juga dia nggak akan meletot tuh. Nah, atau nggak akan pedal, bahasa siapa ya, meletot pedal gitu ya. Nah, kalau misalkan ya vena itu selang air, jadi kalau ditekan ya dia pipih gitu. Nah gitu. Nah, di aorta itu juga ada percabangannya nih. Percabangannya yang pertama adalah ini nih. Ini ada, kalau teman-teman perhatikan ada 3 ya, sini sama sini 2 ya. Ini ada trunkus celiacus nih. Oke, di trunkus celiacus ini adalah superior mesenteric artery, SMA gitu. Dari SMA, terus yang sebelah sini itu adalah ini ke arah ke splenic artery ya nanti ya, cabangnya ini masih belum terlalu jelas. Nah, terus di sini ini ada pembuluh darah vena nih. Vena apa? Ini kayak kemungkinan vena renalis nih, vena renalis. Nah, terus ini yang panjang sini ini adalah splenic vein atau vena lienalis. Taunya dari mana? Karena di sini ada pankreas. Jadi ciri khas pankreas tuh di belakangnya tuh ada vena lienalis tuh. Nanti itu juga sebagai landmark saat kita mencari pankreas. Nah, ini lobus mana dong jadinya? Lobus kiri liver. Nah, kita lihat-lihat aja, kalau misalkan dia ada aorta, ada gaster di sini ya, ini pasti lobus kiri ya, area-area lobus kiri. Nah, gitu. Ya, ini bagian ini tadi gaster ya. Ini bagian antrumnya. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Ini di sini nih, ini area jantung nih, sana. Gitu. Nah, ini adalah kalau tadi kita swipe-nya itu agak ke kiri yang tadi. Nah, jadi USG itu tergantung dari tangannya nih teman-teman nih. Walaupun kalau diperhatiin nih, ini kan posisinya kan sama ya, di tengah juga kayak gini. Tapi kalau kita beda swipe itu kayak di goyang-goyangin gitu ya, di swipe, di scan gitu. Nah, kalau tadi kita swipe-nya ke kiri, itu gambarnya itu yang ini. Nih gambarnya. Tapi kalau kita swipe ke kanan, nah udah beda lagi gambarannya. Nah, kalau ke kanan ini langsung ada ini jantung nih. Ini kalau di gambar live-nya ini goyang-goyang nih, dek 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 nih bubu. Nih. Ini ada pembuluh darah yang keluar dari jantung. Nah, ini adalah vena cava inferior. Karena kalau aorta itu adanya kan di atas dia. Di arcus aorta keluarnya kan gitu, muncul ke atas. Kalau vena itu dia ke bawah langsung. Oke, ini besar nih, kalau kita tekan ini gepeng nih. Gitu. Nah, ini kelihatan juga pembuluh darah yang ke itu ya, cabang masuk ke dalam vena ke hepar. Nah, ini adalah vena hepatica yang mana? Yang kiri. Karena dia ada di area kiri ya. Nah, vena hepatic kiri. Nah, terus ini sama ya kayak tadi nih ya. Ini tuh apa? Lobus caudatus. Lobus caudatus karena apa? Di sini ada ligamentum venosum nih. Tuh, kalau bagi 2. Nah, ini. Jadi untuk nyari lobus caudatus kita cari ini nih, ligamentum venosum. Nah, kayak gitu. Oke, terus nah ini ada
eh, vena porta nih, vena porta yang ekstra hepatik yang di luar nih, tuh kelihatan. Terus nah ini ada ligamentum juga nih, ada ligamentum teres ini, ligamentum teres, ini ligamentum venosum. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin untuk awal-awal agak bingung ya. Nah, tapi kalau udah biasa ngelihat itu saya yakin pasti teman-teman bisa lah. Nah ini juga agak geser lagi ke kanan lagi nih, ini potongannya. Nah, di sini akan kelihatan ya, ini vena porta nih yang tadi ya, tapi ini yang di dalamnya. Nah terus ini tadi ada ligamentum apa nih, ligamentum teres ya, ligamentum teres. Nah kalau di sini ini kan ligamentum venosum nih. Kalau ligamentum venosum di bawah, di belakangnya adalah lobus caudatus. Tapi kalau di belakangnya ligamentum teres ini adalah lobus apa? Quadratus nih. Jadi kalau mau nyari lobus quadratus kita cari ligamentum teres dulu nih yang panjang yang ngebagi. Nah, ini lobus kanan. Saat ini agak lobus kanan sebelah sini karena dia udah di swabnya kan ke kanan, kan ke kiri. Nah ini ada ini tadi kan vena porta, juga masih vena porta. Ini yang bulat ini adalah vena cava inferior. Ini sama kayak tadi nih, kalau teman-teman masih ingat yang gambar ini tuh ya. Nih gambar ini masih potongannya masih sama juga. Ini adalah vena hepatica kiri, left hepatic vein. Oke. Nah ini posisinya sebenarnya kayak tadi ya, cuma ini kita ambil secara transversal kita swab agak ke bawah. Nah kalau mau lihat percabangan yang 3 tadi ya, nah ini tuh, ini vena cava inferior, ini bercabang vena hepatica kiri, tengah, kanan. Nah ini masuk ke kanan nih, ini bercabang-cabang lagi. Ini lobus kiri, lobus kanan ya, tampilan gitu. Nah nanti kalau misalkan di sini ada kelainan, nanti akan muncul yang mirip dengan kelinci playboy. Nah disebutnya namanya playboy bunny sign. Nah itu ciri-ciri kalau misalkan ada kemungkinan patologis di daerah jantung, ada kemungkinan CHF ya, cardiac heart failure. Nah gitu. Oke. Ini adalah potongan yang transversal, atau tadi yang kita lihat di tengah-tengah ya, itu potongan longitudinalnya. Ini kalau kita putar, nah tampilannya kayak gini nih tampilannya nih. Nah jadi di sini ini adalah liver ya, atau hepar lobus kiri. Nah ini vena porta. Nah di bawahnya ini, di belakangnya ini adalah vena hepatica. Nah ini udah pasti apa nih? Ini arteri nih, aorta nih. Jadi aorta dan vena cava inferior ini selalu berdampingan nih. Oke, ini vena cava inferior, ini aorta. Aorta ini tadi kan ada cabang tuh ya, cabang yang saya ingetin lagi. Nah yang ini nih cabang ini. Jadi ini dia ngebelahnya tuh di sini nih, tuh potongnya di sini. Nah jadi tampilannya tuh ini tuh. Ini trunkus celiacus. Jadi kalau kita potong trunkus celiacus ini ke kanan, dia langsung akan mendapatkan hepatic artery. Nah ke kiri itu splenic artery. Nah kayak gini ya, ini trunkus celiacus nih pendek aja, langsung cabang 2 yang kayak apa ya, ini nih burung gitu ya, sayap burung. Nah oke, ini udah, kalau udah ada splenic gitu ya, di sini bawahnya itu kan ini arteri splenic, ini adalah vena splenic atau vena lienalis. Kan arteri lienalis, ini vena lienalis. Kalau ada 2 pembuluh darah ini, organ sebelahnya ini adalah pankreas. Jadi USG itu kita harus tahu tentang landmarknya. Jadi nggak bisa kita ini tiba-tiba ini pankreas. Nah, kita harus tahu dulu nih yang samping-sampingnya apa dulu. Nah gitu. Oke, nah ini juga sama nih, ini agak di swab ke bawah. Kalau tadi kan agak di atas, nih swabnya ke bawah.
Di bawah, nah tampilannya lebih begini nih. Nah ini tadi adalah vena lianalis ya, atau splenic vein. Ini vena lianalis. Nah ini yang bulat ini adalah superior mesenteric artery. Kok tahu arteri? Nah ini tebel ya, ini tebel tuh dindingnya tuh. Nah terus apalagi di sini ini ada aorta. Aortanya ini ada kebagi dua nih cabang nih. Ini adalah arteri renalis kanan, ini adalah arteri renalis kiri. Nah, kalau ini aorta, di sininya ini vena nih, berarti vena cava inferior. Nah, itu. Terus, nah ini sebenarnya ada biliaris ya, ada biliaris di sini itu CBD. Cuma memang ini kecil banget sebenarnya nih. Ini agak susah dilihat nih. Yang ini nih, ini CBD nih, common bile duct. Common bile duct yang extra hepatic yang di luar. Tuh. Agak susah sih kalau misalkan kita scan langsung ya, cari gambar common bile duct. Nah, kita harus tahu dulu yang lainnya, baru ini kemungkinan common bile duct nih. Yang di sini. Kalau misalnya di gambar ini gambar hijau. Jadi kalau dia dari sini sih kelihatan gampang ya nih, hijau pasti hubungannya sama biliaris nih. Apa nih? Nggak mungkin gallbladder. Nah, gallbladder nggak mungkin kecil kayak gini. Nah, ini adalah ductusnya, ductus common bile duct. Oke, kita lanjut lagi. Ini materi selanjutnya. Ini kayaknya habis materinya. Oke ya, jadi untuk hepar ini sebenarnya saya ambil yang gede-gedenya sih, karena hepar itu banyak banget perintilannya. Kalau untuk pemeriksaan USG saat di organ hepar itu yang paling lama dibandingkan organ yang lain, karena emang gede banget dan arahnya kemana-mana. Yang kebanyakan banyak penyakit ya itu di hepar tuh numpuknya. Nah, jadi kita benar-benar harus kalau bicara USG hepar itu harus sangat detail banget. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Ini adalah sekilas tentang anatomi seksional hepar. Untuk materi lainnya nanti akan kita bahas ya. Nah, kalau mau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan jawab. Nah, atau kalau untuk perkuliahan ini ya kita bisa sesi tanya jawab saat melakukan tatap muka ya. Bisa by Zoom atau di kelas nanti. Oke, dari saya cukup sekian ya. Assalamualaikum.